Shalom sahabat-sahabat Gloria kasih Tuhan. Kita bertemu lagi malam hari ini untuk bersekutu bersama-sama melalui online. Kita berbeda tempat, berbeda lokasi, mungkin berbeda kota, tapi saya percaya bahwa hati kita sudah disatukan oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita buat tanda kemenangan yang Tuhan Yesus berikan dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau hari ini menjadikan hari yang spesial dalam hidup kami, dalam catatan kehidupan kami. Engkau berikan hari ini kesempatan buat kami untuk bersekutu bersama-sama, memuji, menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Biar saat ini roh kami disatukan oleh Roh Kudus, hati kami diikat oleh kasih Bapa. Ajar kami terus Tuhan untuk memahami setiap jalan-jalan-Mu dalam kehidupan kami. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam doa, kenapa saya pilih lagu ini? Karena minggu lalu ketika saya berdoa untuk hari yang Tuhan tambahkan dalam hidup saya, Tuhan cuma ingatkan satu hal, kamu kurang bersyukur. Kata-kata simpel tapi cukup membuat saya terpukul. Saya bilang, iya ya Tuhan, saya bukan gak bersyukur loh, saya cuma kurang. Dan itu menyedihkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, para sahabat Gloria yang dikasih Tuhan, mari kita belajar sama-sama untuk selalu bersyukur apapun kondisi hidupmu. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia.
bersyukur dengan hatimu, bukan dengan ucapan. Oh, ku mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami bersyukur buat kesetiaan-Mu. Kami bersyukur buat cinta-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat kehadiran-Mu dalam hidup kami. Engkau pribadi yang selalu hadir, pribadi yang selalu ada. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat cinta-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat pertolongan-Mu, buat jalan keluar yang tidak pernah telat. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Ajar kami mengingat semua kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau pribadi yang selalu tepat waktu menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur buat setiap mujizat dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur buat kepedulian-Mu bagi keluarga kami, pekerjaan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur buat cinta-Mu yang tidak pernah menyerah akan kami. Terima kasih, terima kasih. Engkau gak pernah putus asa terhadap kami. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami syukur. Bawa kami kepada ingatan pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih. Terima kasih. Kami gak bisa balas semuanya. Satu hal yang kami tahu, kami cuma bisa bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sahabat-sahabat Gloria, kita jadikan pujian ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Karena kita gak bisa balas semua kebaikan Tuhan. Kita gak bisa balas semua pertolongan Tuhan. Kita gak bisa balas apapun yang Tuhan lakukan buat kita. Biar pujian ini menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Karena kita gak bisa balas Tuhan. Dengan apa ku
membalas cintamu yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Amin, amin. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata bahwa jalan hidup orang benar selalu dilindungi, dijagai Tuhan. Kita punya Allah yang hebat, Allah yang gak pernah melupakan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Janji Tuhan, jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Amin. Haleluya. Kita punya Allah yang bisa dipercaya. Setiap kali Tuhan janji, orang gak mungkin jatuh tergeletak. Kalau dia jatuh, Tuhan janji dia akan bangunkan dia kembali. Ini janji Tuhan. Mari sahabat gue yang kasih Tuhan, kita masuk ke hadirat Tuhan saat ini. Haleluya. Tuhan hadir di tengah-tengah kita saat ini. Hadiratnya dengan hati bersyukur, ya. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi dia, nyanyi
bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Pemusik memuji Tuhan saat ini. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Kami punya Allah yang hebat. Kami masuk hadirat-Mu, kami terima semua berkat kemurahan-Mu hari ini. Haleluya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, menyembah Dia. Haleluya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati menyembah, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Dia hadir, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Kita punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, yang selalu perhatikan kita, gak pernah jauh, selalu dekat buat umat-Nya. Dia Allah yang dekat. Dia selalu ada di sampingmu dan di sampingku. Seluruh waktunya tercurah untuk kita. Carilah wajah-Nya, maka engkau akan menemukan kasih-Nya. Panggil namanya, dan Dia akan ada untukmu. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu.
Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku, dari wajah-Mu temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Panggil namanya, ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan.
kala ya la malala. Kira maya rasika ya la la la. Kira balala la bayara balala kala malaya. Ya baba 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 baba. Kira balaya la maya rasaka la la la. Haleluya. Kira malaya la maya rasika la ya la. Kurabala masika la ya la 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 barata. Kira maya la masika la la. Oya malala maya rasela la la. Kula maya la masanda ya la maya. Kira mala maya la baya la mana ya maya la so. Ola maya na masaka. Kula baya la masika la la. Kila baya la baya. Kau Tuhan hebat. Kila mala baya la. Sikala maya la baya. Kira bala baba baba baba. Sikala baba baba baba. Siala bala baba baba baba. Ela la baya la. Sikala mala bala baba baba baba. Sikala baba baba baba. Ela baba baba. Kira baba baba. Kira la baya la. Sikala baba baba. Sikala baba baba. Siala la. Kira baba baba. Engkau pribadi yang paling mengerti. Kau juga paling peduli. Haleluya. Haleluya. Sikala baba baba. Kira baba baba. Sikala baba baba. Kira baba baba. Sikala la. Kira baba baba. Jalan-jalanmu adalah terang dan kebenaran. Dan kami menyukai setiap jalan-jalanmu. Sampai putih rambut kami, Engkau tetap menopang dan menjaga kami. Siala maya ramara ya raya. Siara mara ya raya. Kira maya rasika ya raya. Kira maya raya. Cintamu lembut, cintamu menjamah, menembus hatiku. Cintamu menggetarkan jiwaku. Sikara mayara baraya. Kira barata karaya. Sikala barata karaya. Siara barata karaya. Kira baraya ramaya. Haleluya. Haleluya. Sikala ramaya. Sikala ramaya raya. Jiwa kami dipuaskan. Haus kami dipuaskan. Lapar kami dikenyangkan. Engkau beri apa yang kami butuhkan.
seluruhnya Engkau perhatikan, seluruhnya Engkau perhitungkan. Kira marara ya barata kala, sikala barata kaya la barata kala. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang hebat. Aku bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan. Oh haleluya. Engkau perhatikan hidup kami. Engkau cintai kami tanpa syarat. Haleluya. Haleluya. Sikara lala yara barata kala. Sikara baba 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 baba. Sikara lala 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 lala. Sikara baba 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 baba. Yara bara 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 bayara 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 bayara. Yara baba 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 baba. Sikara baba baba baba. Sikara baba baba baba. Sikara lala lala lala. Bapak terima kasih untuk cinta-Mu yang dalam buat kami malam hari ini. Dan saat ini kami rindu untuk mendengarkan isi hati-Mu, pikiran-Mu, perasaan-Mu buat kehidupan kami. Bapak, beri kami telinga yang mau terbuka, beri kami hati yang terbuka, mata yang melihat setiap kerinduan Tuhan, setiap harapan-harapan Tuhan buat kami. Kami bersyukur Engkau sudah mengurapi hamba-Mu yang terkasih, Tante Esther, dari ujung kaki sampai ujung rambut beliau. Engkau menopang beliau dengan kekuatan, dengan kasih-Mu yang luar biasa. Lidah bibir dan perkataannya juga sudah Engkau kuasai, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut beliau malam hari ini adalah perpanjangan tangan dari perkataan-perkataan Tuhan buat kami. Dan kami siap Tuhan untuk memperbaiki kehidupan kami, menyenangkan hati-Mu lebih dan lebih lagi. Amin. Tante Esther, saya persilakan. Shalom, Ya, syukur shalom. dan terima kasih kepada Tuhan. Benar ini. Kalau pada malam hari ini kita boleh berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kalau kita berbicara tentang firman Tuhan, itu adalah Yesus Kristus sendiri. Tuhan ada di antara kita dan Tuhan mau berbicara. Semua kita orang berdosa. Tapi Tuhan ubah kita dari orang berdosa menjadi orang benar. Dari bersalah dikuduskan. Tidak ada satu orang pun yang dapat membanggakan diri, saya paling benar, kau paling salah. Tidak. Semua kita salah, tapi dibenarkan oleh Tuhan. Semua kita orang berdosa, tapi dilayakkan oleh Tuhan karena darah anak domba Allah yang ditumpahkan bagi kita di atas kayu salib. Tema pada malam hari ini diberi oleh persekutuan ini, yaitu hawa nafsu dan cemburu. Semua kita mengalami ini. Tidak mungkin tidak, namanya kita hidup di dunia ini. Dan di dalam saudara dan saya ada positif, ada negatif. Kalau kita berikan tempat kepada positif, yaitu kita berikan tempat kepada Tuhan. Tapi kalau kita beri tempat kepada negatif,
maka si iblis berkarya. Dan siapa mau sih di dalam hidupnya iblis berkarya dong? Jadi biarlah kita sekalian, saudara dan saya, kita pilih mengikut Yesus, kita pilih menyenangkan hati Tuhan, kita pilih selalu dan selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari sama-sama kita buka di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Kejadian 4. Kapan terjadi hawa nafsu ini? Kapan terjadi cemburu ini? Sebetulnya iri itu, bukan cemburu, iri. Iri itu negatif banget. Karena suami istri kalau dia cemburu, karena dia sayang, dia nggak mau berbagi. Tapi kalau udah iri, udah negatif. Nah, sekarang kita lihat di dalam Kejadian 4, mulai dari ayat 4 berkata begini. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Jadi ada persembahan yang diminta Tuhan kepada Kain dan Habel. Tapi kalau kita lihat di sini, persembahan daripada Habel diterima, sedangkan persembahan daripada Kain tidak diterima. Saya percaya dua-duanya memberikan yang terbaik. Habel ambil dari anak domba yang sulung dan dia berikan yang terbaik. Kain juga dia ambil dari sayur-sayuran, tanam-tanaman, buah-buahan. Tapi kalau saya perhatikan di sini, Habel itu cerdas. Dan matanya jeli dan telinganya dengar apa yang dikatakan oleh ibunya. Pasti ibunya cerita bahwa mereka tadinya di Taman Eden, jalan-jalan, semua indah, semua boleh dimakan kecuali satu pohon. Tetapi karena jatuh dalam dosa, melanggar firman Tuhan, perintah daripada Allah, itu dalam dosa, maka yang tadinya mereka ditutup oleh kemuliaan Allah, tapi ketika Adam jatuh dalam dosa, maka kemuliaan Allah diangkat daripadanya, dan tiba-tiba dia lihat dia telanjang. Dan ketika dia tahu dia telanjang, mereka buat dari daun ara dan menutup tubuhnya. Tapi ketika Tuhan datang, berkata kepada mereka bahwa mereka harus ganti. Dan pada ayat 21 daripada Kejadian 3 berkata demikian. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakan kepada mereka. Jadi Tuhan ganti dari buatan tangan mereka dari daun ara itu, Tuhan ganti dengan kulit binatang. Kulit binatang, kalau diambil kulit binatang berarti binatang itu dikorbankan. Jadi ada pengorbanan. Nah ini diceritakan pasti dua-dua, Kain dan Habel dengar cerita ini. Tapi yang satu menyimak, yang satu kurang menyimak. Jadi ketika minta persembahan, harus mempersembahkan kepada Allah. Dia ingat bahwa orang tuanya diberikan pakaian dari kulit domba. Jadi dia persembahkan domba yang sulung
dan dipersembahkan kepada Tuhan. Ada korban. Nah, biarlah kita belajar dari firman Tuhan. Harusnya kalau Kain mau tanya aja, Dek, kenapa sih kamu punya persembahan diterima? Kenapa punyaku tidak diterima? Kan gampang tanya. Tapi ini anak Kain ini ada sombongnya, ada gengsinya, nggak mau tanya. Jadi dia marah, kok yang satu diterima, aku nggak diterima. Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayat selanjutnya berkata, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kita harus berkuasa atas situasi daripada hati dan pikiran kita. Apalagi kita tahu Bapa memberikan juru selamat, Yesus Kristus. Yesus Kristus memberikan Roh Kudus pada kita, Roh penolong, Roh penghibur, Roh-Mu yang mengingatkan kepada kita janji-janji daripada Tuhan. Jadi harus dikendalikan, harus dikuasai. Tapi Kain itu ketika dia marah, remnya belum. Wah, dia marah. Nah, ketika dia marah, benci timbul dari hatinya. Kemudian dia iri banget kepada adiknya. Dan apa yang dia lakukan? Orang yang iri selalu mau membunuh. Kalau Kain kita lihat memang dia bunuh. Dia bunuh adiknya, dia pukul adiknya sampai mati. Tapi sekarang kalau kita alami, namanya kita hidup di dunia. Kan Tuhan berkata, pergilah engkau ke dunia. Jadikan semua bangsa muridku. Kita tidak berada di semuanya kudus. Tapi kita dikelilingi oleh orang-orang yang sungguh-sungguh dikendalikan oleh si jahat. Kita bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Kita melihat kiri serigala, kanan serigala, depan serigala, belakang serigala. Kita ditempatkan di situ. Tetapi kalau kita bersandar pada kekuatan Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, Tuhan mampukan kita mengendalikan dan menguasai emosi kita. Kita tidak akan membunuh. Nah, membunuh itu, kalau ini kita lihat di dalam kitab Kejadian, fisiknya dibunuh daripada Kain membunuh Habel. Tapi saat ini, kalau orang iri, dia bisa bunuh karakter daripada temannya, dia bisa bunuh mata pencarian daripada temannya, dia bisa bunuh karya daripada temannya, macam-macam bisa dibunuh. Tapi dijauhkanlah daripada kita mempunyai karakter yang mengizinkan si jahat berkarya. Biar tiap kali kita kendalikan tubuh kita. Karena di dalam firman Tuhan berkata, selidikilah aku ya Allah. Dan ketahuilah hatiku. Kita kalau kita selidiki, pasti kita bela diri. Tapi kalau Tuhan yang selidiki hati kita, dia tahu persis bagian mana yang perlu dihilangkan. Dan kita beri diri kita kepada Tuhan. Biar Tuhanlah yang menyelidiki hati kita. Tuhanlah yang menolong kita, memampukan kita. Supaya kita berubah dari hari ke hari. Kita tidak mau jadi pembunuh. Kita tidak mau iri. Siapa sih mau iri? Tapi kadangkala kita lihat ini, kan tadinya kakak beradik ini baik-baik. Hidup baik-baik. Orang kakak beradik serumah, makan sama-sama. Tapi tiba-tiba karena dia buka pintunya untuk si jahat, iri itu masuk. Dan hawa nafsu mengendalikan dia,
bukannya dia kendalikan hawa nafsu itu, tapi dikendalikan oleh perkara-perkara negatif. Dan akhirnya dia punya hasrat, keinginan untuk membunuh. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih, selagi kita hidup di dalam dunia ini, penguasaan diri itu penting sekali. Karena dengan mata kita bisa berdosa. Dengan pendengaran kita bisa berdosa. Dengan penciuman kita bisa berdosa. Semua bisa masuk dari setiap bagian daripada ini bisa masuk dosa. Tapi kalau kita minta Roh Kudus mampukan kami untuk Engkau mengendalikan diri kami sehingga kami tidak hanyut di dalam hawa nafsu dan kami tidak hanyut dengan membunuh sesama kami. Dan kita lihat apa yang terjadi. Orang yang paling potensial mencelakakan atau membunuh kita adalah orang yang dekat, bukan orang yang jauh. Ini kakak beradik tuh. Tapi karena dikendalikan oleh hawa nafsu, dikendalikan oleh iri, amat sangat sehingga dia membunuh saudaranya. Kita berdoa kepada Tuhan, biar selagi kita berjalan di dalam dunia ini, Tuhan tolong kita sekalian, supaya kami jangan membunuh sesama kita. Membunuh bukan berarti kita cekek begini, tidak. Tapi kita bisa bunuh karakter orang, kita bisa bunuh karya orang, kita bisa bunuh masa depan orang, kita bisa bunuh mata pencaharian orang. Dijauhkanlah daripada kita perkara-perkara negatif demikian. Dan kita minta hari lepas hari, mari Tuhan perbaharui kami, berikan kepada kami hati Kristus dan pikiran Kristus, sehingga apa yang kami pikirkan menyenangkan dan menyukakan Engkau. Jadi pembunuhan pertama, cemburu pertama itu terjadi ketika anak-anak daripada Adam dan Hawa, mereka mulai bertengkar karena iri. Sekarang kita sama-sama lihat di dalam kitab suci ada dua kakak beradik juga, Esau dan Yakub. Kita lihat di dalam kitab Kejadian 27. Sama-sama kita buka kitab Kejadian 27. Di dalam kitab Kejadian 27 pada ayat 41 berkata demikian. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya, lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Esau marah sekali kepada Yakub. Kenapa dia marah? Hak sulungnya ketika dia lapar banget, kembali tidak bisa kendalikan hawa nafsunya. Ketika dia lapar, wah, si Yakub lagi bikin branebon, kacang merah. Wah, baunya enak banget. Pas lapar lagi pulang dari pekerjaan, dia bilang, berikan kepadaku semangkok kacang merah ini. Apa kata Yakub? Hak sulungmu kau berikan padaku, baru aku berikan. Nah, kalau orang lapar, apa aja dia mau buat. Jadi ganas. Orang kalau lapar itu jadi ganas. Maka diberikan. Wah, setelah dia kenyang, dia pikir, kenapa aku berikan hak sulungku kepada dia ya? Nah, kemudian kembali Yakub menipu dia. Ketika dia berkata bahwa dia Yakub. Aduh. Padahal Yakub ini berkata pada ayahnya bahwa dia Esau.
2 kali dia ditipu. Jadi dia marah sekali kepada Yakub. Ini kakak beradik. Paling potensial orang yang dekat, kakak beradik. Berapa banyak kita lihat di pengadilan kakak beradik rebut-rebutan tanah, harta warisan daripada orang tua. Warisan itu kan orang tua yang bekerja, bukan kamu yang bekerja. Udah bagus orang tua mewariskan. Tapi warisan itu bukannya diterima dengan penuh pengucapan syukur, tapi bertengkar, berkelahi, soal tanah, soal harta, soal berlian, soal apa, berapa banyak kita lihat di pengadilan. Kakak beradik, rebut-rebutan. Ada iri, ada dengki, ada hawa nafsu. Maka dia mau bunuh. Tapi kita lihat, kalau Tuhan turun tangan, terjadi sesuatu yang indah. Pada Kejadian 33, satu waktu si Yakub ini, karena dia takut akan kakaknya, dia lari. Dia lari. Dia pergi ke pamannya namanya Laban. Dan dia kerja di sana. Sekian tahun, bertahun-tahun dia meninggalkan Esau. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian 33, ada kerinduan daripada Yakub untuk kembali ke rumah. Semua kita pasti punya kenangan. Waktu kita kecil bagaimana? Waktu kita bersama-sama dengan kakak beradik bagaimana? Bagaimana kita dengan orang tua? Itu kenangan itu pasti melekat. Jadi satu waktu Yakub itu punya kerinduan mau kembali ke rumah. Suasana di rumah. Dia mau baikan sama kakaknya. Dia mau minta ampun kepada kakaknya untuk apa yang dia perbuat. Dia mau rekonsiliasi, tidak mau hidup di dalam kebencian. Nggak enak loh hidup dalam kebencian. Nggak enak hidup dalam iri, dengki, marah, geram. Tidak enak. Jadi dia juga gelisah. Kenapa saya jadi begini? Kemudian kita lihat di dalam Kejadian 33 ayat 3 berkata demikian. Dan ia sendiri berjalan di depan dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali. Ketika dia lihat Esau datang dengan seluruh ada 400 orang mengikuti dia. Dia ketakutan. Tapi Alkitab mencatat bahwa dia rendahkan dirinya serendah-rendahnya. Biarlah di dalam pertengkaran atau di dalam kesalahpahaman atau dalam perbedaan pendapat, kita harus tiba pada titik rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya. Yakub ini dia sujud sampai 7 kali. Sujud berarti dia ada di tanah. Dia tidak berdiri tegak, sombong-sombong, tidak. Dia tahu dia salah. Dia merendahkan diri. Kata firman Tuhan, hingga ia sampai dekat kakak itu. Jadi dia merendahkan diri sedemikian rupa. Bukan dari jauh. Ada orang merendahkan diri dari jauh. Tapi firman Tuhan berkata bahwa Yakub itu dia merendahkan diri sedemikian rupa sampai dekat dengan kakaknya, katanya. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluknya lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Esau juga ada penyesalan. Kalau 2 orang bertengkar, karena ada roh Allah di dalam kita. Dan kalau kita mau dengar suara Tuhan, pasti Tuhan berbicara. Tidak mungkin Tuhan diamkan.
Karena kita adalah ciptaan Tuhan, dan ketika Tuhan ciptakan manusia, dia berkata bahwa kita ini luar biasa, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, dan firman Tuhan berkata bahwa baik adanya. Jadi luar biasa, kita diciptakan baik adanya. Jadi ketika Esau merasa, aduh aku rindu adikku, kenapa sekian lama dia tidak pulang. Sudahlah, apa yang sudah lewat, lewatlah. Demikian aku rindu akan kakak saya. Kakak saya baik, saya yang bersalah. Saya yang menipu dia. Dia berkata kepada dirinya, biar terjadi pengampunan, pemulihan, rekonsiliasi. Dan ketika kakaknya lihat dia, tadinya diharapkan, aduh ini pasti kakakku marah sama saya. Tapi nggak apa-apa deh, aku ambil risiko, aku merendahkan diri, aku sujud menyembah. Tapi ketika kakaknya ketemu dengan dia, firman Tuhan berkata, dikedekapnya, dipeluknya dia, diciumnya, lalu bertangis-tangislah mereka. Ini air mata penyesalan dan pengampunan. Ini biarlah terjadi kepada kita sekalian. Siapa sih yang nggak pernah mengalami berbeda pendapat? Saudara mengalami, saya juga mengalami. Siapa sih nggak mengalami, merasa kok dia begini, kok dia jahat amat sama saya? Bisa saja. Tapi kita harus tiba pada titik penyesalan. Ketika Yakub mendekati Esau, Esau mendekap dia, memeluk dia, mencium dia, dan kuncinya adalah bertangis-tangisan. Bisa saja berdekap orang, tapi ya tidak ada penyesalan. Bisa saja cium. Yudas juga cium sama Yesus. Tapi bukan ada penyesalan. Tidak ada tangis. Tapi ini Esau menangis. Yakub juga menangis. Dan saya percaya ketika mereka berpeluk-pelukan, ada penyesalan yang amat sangat masuk dalam hati. Ada pertobatan yang amat sangat masuk dalam hati. Dan mereka saling mengampuni. Indahnya di dalam hidup ini, kalau manusia saling mengampuni. Yesus saja, bukankah dia dihujat? Bukankah dia diludahin? Bukankah dia dikhianati? Dikhianati oleh orang yang paling dekat, yang dia sayang lagi. Yang pegang uang. Pasti orang yang pegang uang adalah orang yang dia percaya. Yesus percaya banget sama Yudas. Dia diberi kepercayaan untuk pegang uang. Tapi justru orang yang dipercayakannya mengkhianati dia. Di mana orang itu berkata, orang yang kucium, tangkap dia. Hati Yesus hancur. Kok tega-teganya kau? Kau mengkhianati gurumu. Tapi dia tidak ucap. Dia tidak ucap. Kalau Alkitab berkata, lebih baik dia tidak lahir. Karena sangat celaka orang yang mengkhianati begitu. Kalau Petrus juga mengkhianati, tapi Petrus ada pertobatan. Sayang si Yudas, dia ambil jalan sendiri. Dia pergi ke pohon, ke kayu itu, dan dia gantungkan diri. Dan Alkitab berkata dia di dalam Kisah Para Rasul bahwa dia jatuh dan terbelahlah perutnya. Sayang, bukannya dia datang minta ampun seperti Esau dan Yakub, bukannya dia minta ampun kepada Yesus, tapi dia ambil jalan sendiri. Karena napas ini milik Tuhan. Hanya Tuhan yang boleh berhenti kita bernapas. Kita tidak boleh bunuh diri. Dan Yudas bunuh diri. Nah, kita lihat di sini. Ada terjadi pertobatan yang luar biasa. Esau dan Yakub.
di dalam firman Tuhan. Pada ayat 10 berkata demikian, bagus sekali ini. Mulai dari ayat 9 ya. Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Jadi dia bawa banyak hadiah. Tadi dia pikir ada yang kasih hadiah ini, mau kasih hadiah ini, kasih hadiah ini. Karena pertobatan terjadi, mau memberi hadiah kepada kakaknya. Tapi Esau berkata, peganglah, aku punya banyak adik, kamu pegang aja itu punyamu, biarlah. Tapi Esau tetap mau memberi. Pada ayat 10 berkata, tetapi Yakub berkata, ambil ini kakak, ambil Esau, janganlah kiranya demikian, jikalau terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat mukamu adalah bagiku terasa seperti melihat wajah Allah. Tadinya kan ketika mereka bertengkar, kalau dilihat Esau kayak dia lihat iblis. Esau juga kalau lihat Yakub kayak lihat iblis, sama seperti Kain dan Habel. Ketika Habel melihat Kain karena dia geram, mukanya kayak iblis. Tapi ketika Esau dan Yakub berbaikan, dia berkata, melihat wajahmu seperti aku melihat Tuhan. Aduh, indahnya ya. Kalau orang melihat kita, dia melihat Kristus di dalam kita. Kalau orang memandang kita, dia ada penyesalan, ada pertobatan, dia melihat Yesus. Saya bersyukur, saya berterima kasih kalau saya boleh melihat Yesus di wajah sahabatku, di wajah saudaraku. Jangan sampai ke mukanya muram, marah-marah, geram, gosip-gosip, itu tidak baik. Biarlah kita belajar, kita melihat Yesus. Kita melihat Yesus pada saudara kita, saudara juga melihat Yesus di wajah kita. Itu kita harus belajar sepanjang hidup kita. Tidak terjadi dalam satu kali, tapi dilatih oleh Tuhan terus-menerus sampai kita sempurna, tak bercacat, tak bercela. Biasa ya, kita lihat kiri, lihat kanan, kita belajar apa sih yang baik pada orang ini. Aku cari yang baik pada temanku ini, yang baik pada saudara ini. Oh, itu Yesus yang ada di dalamnya. Jadi jangan cari-cari iblis melulu, tapi kita cari ada Yesus di dalam saudara kita. Makanya Yakub berkata kepada Esau, aku melihat wajahmu terasa seperti aku melihat Tuhan. Aduh, kerennya ya kalau orang melihat begitu pada kita sekalian dan Tuhan, dan orang itu berkata, teman kita berkata bahwa dia lihat Yesus di dalam kita. Puji Tuhan. Semua kita pernah mengalami dikecewakan. Semua kita pernah mengalami dikhianati. Semua kita pernah mengalami dibunuh atau mau membunuh. Tapi pertobatan harus terjadi. Ketika Yesus berada di atas kayu salib, apa doanya? Apa katanya? Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Siapa yang menghantar Yesus ke atas kayu salib? Bukan orang kafir loh. Yang menghantar Yesus ke kayu salib, menuduh dia yang enggak-enggak adalah orang rohani, para ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam yang model begini di Alkitab, di mana mereka curang sekali. Mereka rohani, namun mereka menghantar Yesus disalibkan. Sangat menyedihkan. Kalau kita mengalami dalam hidup ini, orang yang kita, justru dia yang mengecewakan kita. Apakah kita mengecewakan dia? Apakah dia mengecewakan kita? Tapi kita harus tiba pada titik di mana kita sujud menyembah, minta ampun, peluk, kata firman Tuhan, dan bertangis-tangis, yaitu
air mata pertobatan, bukan air mata buaya, tapi mampukan kami Tuhan merendahkan diri sedemikian rupa sehingga kami tobat di Roh Kudus dan kami berubah menjadi manusia baru, diubah dari manusia lama menjadi manusia baru. Habitat kita adalah manusia baru karena di dalam Kristus kita diubah menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan pada ayat 33 dan pada Kejadian 33 di mana Yakub mendirikan mezbah, dan apa yang ditaruh di situ adalah Allah Israel, ialah Allah. Biarlah kita sekalian yang suka bersekutu, yang suka beribadah, yang suka doa, yang suka perayaan Ekaristi ada di dalam kita. Juga kita berkata, Allah Israel adalah Allah. Yesus adalah Tuhan. Kuasa daripada Bapa biar mengalir sehingga mata kami tertuju kepada Allah. Sama seperti Yakub yang adalah penipu. Dia penipu, namanya Yakub itu penipu. Tapi dia diubah sedemikian rupa. Dan di atas mezbahnya, dia dirikan mezbah itu dan biar dia berkata, Allah Israel adalah Allah. Biar ini juga keluar dari hati kita masing-masing. Allah yang kita sembah adalah Allah. Bukankah kita dalam perayaan Ekaristi, kita juga sungguh-sungguh minta ampun kepada Tuhan. Kita juga sungguh-sungguh pada saat konsekrasi, kemudian hosti itu, tubuh Kristus diangkat. Bukankah kita berkata, Tuhanku, Allahku. Dulu saya diajarkan waktu dulu bahasa Belanda, selalu kalau diangkat begitu, men Heer en men God. Tuhanku dan Allahku. Biar sepanjang hari ada di dalam benak kita. Tuhanku, Allahku. Dialah yang kusembah. Dialah yang kulayani. Dialah yang kuhaturkan segala pujian, hormat, kemuliaan bagimu. Jangan sampai ego kita mengendalikan kita. Dan itu kita belajar hari lepas hari. Saudara belajar, saya juga belajar. Di mana kita harus salibkan ego kita. Dan kita minta kepada Tuhan. Sama seperti Yakub berkata, Allah Israel adalah Allah. Biarlah kita yang beribadah, yang bersekutu, yang naikkan pujian kepada Tuhan. Bukan hanya di dalam pujian kita berkata, segala pujian bagimu. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita sedang merenungkan sesuatu, kalau kita sedang diserang oleh si jahat untuk berpikir negatif, tapi biarlah kita ubah dengan pertolongan Roh Kudus, kita minta, biarlah Tuhan, tetap Tuhan, Allah adalah Allah, Yesus adalah Tuhan. Maka kita berubah dari hari ke hari. Terpuji-pujilah Tuhan. Kita sudah belajar dari Kain dan Habel. Kita juga sudah belajar dari Esau dan Yakub. Semua kita mengalami negatif dalam hidup ini. Namanya kita ada di dalam dunia. Siapa yang tidak mengalami sakit? Siapa yang tidak mengalami susah? Siapa yang tidak mengalami tertekan? Apalagi pada masa pandemi seperti begini. Ada masa-masa kita alami. Tapi bukankah kita berdoa, Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Kita tarik surga itu masuk ke bumi. Saudara dan saya berada di bumi. Di bumi ini ada kesengsaraan, ada kesusahan. Di bumi ini ada sakit penyakit. Di bumi ini ada kekurangan. Tapi kita belajar tarik, terjadilah di bumi ini seperti di dalam surga. Kalau
Di sorga sudah tidak ada sakit penyakit. Udah happy banget, damai banget, sukacita banget di sorga. So pasti. Tapi kita minta kepada Tuhan, kalau ada yang sakit saat ini, kita tarik Tuhan yang adalah Yehovah Rafa. Kita minta kepada dia, sembuhkan kami. Karena dia sendiri yang berkata, akulah Allah yang menyembuhkan engkau. Kita perhatikan pelayanan Tuhan Yesus ketika berada di dunia ini. Apa yang dia lakukan? Apa kalau orang sakit dia bilang, sabar-sabar ya kamu ya, sakit. Ya, tahan sedikit lagi, biar kamu sakit begini. Itu bagus untuk supaya kamu dibentuk. Tidak. Kita lihat di dalam firman Tuhan, dia berkeliling kemana-mana. Dan semua orang yang datang padanya, semua loh. Dengan penyakit apapun, dia sembuhkan. Yang buta, dia buat melihat. Yang lumpuh, dia buat berjalan. Yang sakit panas, mertua daripada Petrus, dia sembuhkan. Dan sesudah itu mertua melayani. Yang sakit kusta dia tahirkan. Yang bungkuk dia buat lurus. Apa saja dia sembuhkan. Yang orang kerasukan, dia lepaskan. Jadi kerinduan Tuhan adalah saudara dan saya sembuh. Kita minta kepada Tuhan, tolong sembuhkan. Karena seringkali karena dosa, karena kesalahan kita, karena tidak disiplin, karena ketidaktaatan kita, karena pemberontakan kita menjadi sakit. Tapi biarlah pada malam hari ini kita renungkan firman Tuhan. Kita mau hidup sama seperti Esau dan seperti Yakub. Mereka berbaik-baikan dan tetap panji mereka adalah, panji Yakub adalah Allah Israel adalah Allah. Kita minta pada Tuhan, sembuhkan kami. Cabut daripada kami semua geram, marah, benci, dendam, membunuh, niat membunuh, nafsu membunuh. Cabut daripada kami sekalian. Sehingga kami hidup damai. Allah Israel adalah Allah. Tetap saudara dan saya rayakan tiap hari. Rayakan Yesus dalam hidup. Sekarang kita belajar dari Yusuf. Yang terambil dari kitab Kejadian 37. Yusuf ini kita lihat dia anak kesayangan daripada Yakub. Yakub memberikan di dalam kitab Kejadian 37 diberikannya jubah yang indah karena Yusuf ini diperoleh Yakub pada umur yang tua. Jadi kalau kan dulu suka bilang nako mercet. Jadi pada umur yang tua dapat bayi, dapat baby. Jadi aduh kayaknya akhir ujung-ujung kekuatan sudah ditumpahkan kepada anak ini. Jadi dia sayang banget pada Yusuf. Kalau yang lain kan mereka pakai jubah biasa-biasa aja yang coklat-coklat, hitam-hitam, abu-abu, pokoknya yang biasa. Tapi pada Yusuf dia berikan jubah warna-warni, disuruh tenun sedemikian rupa sampai warna-warni. Jadi dia outstanding. Apa yang terjadi? Memang kalau ayah lebih sayang satu anak daripada yang lain, itu menimbulkan iri, cemburu, iri. Dan kakak-kakaknya menjadi iri pada dia. Kenapa sih bajunya mesti bagus? Kenapa sih kita tidak dapat? Jadi dia dapat yang bagus, jubahnya yang bagus. Pada ayat 3 kan dia dapat jubah yang bagus. Tapi pada ayat 4 daripada Kejadian 37 berkata demikian. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya telah mengasihi Yusuf dari mereka saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah.
Kalau kita tahu, kalau kita disapa dengan tidak ramah, itu berarti orang itu benci. Kadang-kala kan kita dapat WA, kok WA-nya begini, kok nggak sapa dengan ramah, kok nggak enak deh baca ini, ya kayaknya nggak enak banget, dia nggak menyapa dengan ramah. Jadi ada iri, ada benci. Jangan sampai bukan cuma orang itu kirim demikian, mungkin kita juga kirim. Jadi janganlah kita mau hidup penuh dengan damai. Dan ini hanya bisa kalau ada pertobatan, kalau Tuhan sudah nyatakan pada kita, dan kita berkata, tolonglah Tuhan. Buatlah supaya saya bertobat. Ini kita lihat, saudara-saudaranya benci. Lama-lama itu benci itu meningkat. Pada ayat 6. Jadi makin bencilah mereka. Aduh, udah benci, makin benci. Karena dia cerita, dia punya mimpi, dia cerita mimpinya. Tidak semua apa yang kita mimpi kita bisa cerita kepada orang. Karena kalau itu dia tiba di hati orang yang tidak senang pada kita, maka waduh, jadi benci, bukan cuma benci saja, tapi makin benci. Waduh. Tapi Yusuf, kalau kita lihat, Yusuf ini dia tetap positif. Ayahnya mengasihi dia, dan kasih daripada ayahnya masuk menguasai hatinya, sehingga hatinya itu bagus karena disayang. Orang kalau disayang tuh bagus. Tapi kalau orang mendapat cacian, benci-benci, hati bisa berubah. Nah, kita lihat ini pada ayat 11 daripada Kejadian 37, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Jadi benci, makin benci, iri hati. Nanti tertuju kepada mana? Bunuh. Kalau benci sudah masuk, ujung-ujungnya pasti mau bunuh, mau mencelakakan, mau mencekikkan, mau supaya dia mati, supaya dia tidak ada, disingkirkannya dia, dipergilah dia. Itu yang dilakukan. Tapi Yusuf itu punya hati, dia bina, kasih daripada ayahnya dibina di hati. Ayahnya satu waktu bilang, coba kamu bawa rantang ini nih, makanan kepada kakak-kakakmu yang berada di ladang, bawa ini. Dia tahu kakak-kakaknya tidak senang sama dia. Dia tahu mereka tidak ramah sama dia. Dia tahu mereka benci sama dia. Tapi dia bawa. Dan ketika dia bawa makanan ini, makanannya diambil. Kalau kita baca selanjutnya, makanannya diambil. Tapi Yusuf dilempar ke sumur yang kosong. Sesudah itu mereka jual Yusuf hanya dengan 30 shikal perak. Dijualnya. Dan akhirnya mereka ambil jubah yang indah, mereka rendam, taruh darah daripada binatang, dan katakan kepada ayahnya bahwa Yusuf dimakan oleh binatang buas. Bohong. Kalau sudah marah, geram, benci, dendam, dengki, dari mulut itu keluar gampang sekali berbohong. Sedangkan kita tahu orang yang berbohong, ayahnya itu adalah bapak yang pembohong, iblis. Kita minta kepada Tuhan, kudus-kuduskanlah mulut kami. Jangan sampai keluar bohong. Hanya untuk membela diri kita bohong. Hanya untuk supaya kita dibenarkan bohong. Sama kan? Ini firman Tuhan berkata, kakak-kakaknya mau membenarkan diri supaya tidak dipersalahkan oleh ayahnya. Apa yang mereka buat? Bohong. Dari satu bohong ke bohong yang lain. Orang yang suka berbohong, dia tidak akan cuma satu kali berbohong. Dia akan berbohong lagi, berbohong lagi, berbohong lagi. Dan akhirnya dia kelilit di dalam bohong. Minta pada Tuhan, kudus-kuduskan. Sama seperti Daud berkata,
taruhlah penjaga di depan mulutku, supaya dari mulut ini keluar kebenaran dan bukan kebohongan. Sesudah itu Yusuf ini dijual dan akhirnya dia tiba pada rumah Potifar. Dan ketika dia tiba di rumah Potifar, juga di sana istri Potifar mengatakan kepada suaminya bahwa dia mau dijahatin sama si Yusuf, dan akhirnya Yusuf masuk penjara. Tapi suaminya tahu istri ini berbohong, karena Yusuf dimasukkan di penjara raja-raja. Jadi bukan penjara yang buruk banget, tapi di penjara yang ada kelas. Karena selama Yusuf berada di rumah Potifar, Potifar lihat apa saja yang dikerjakan berhasil. Bahkan dikatakan pada ayat 5 daripada Kejadian 39, berkata demikian, Tuhan memberikan rumah orang Mesir itu, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Karena Yusuf ada di situ, Tuhan memberkati. Biarlah karena kita ada di Indonesia, Indonesia diberkati. Karena kita ada di lingkungan ini diberkati. Karena kita ada di persekutuan ini, maka persekutuan kita ini diberkati. Saya alami bertahun-tahun saya berada di dalam persekutuan, dan persekutuan itu diberkati. Saya sangat bersyukur boleh lihat bagaimana Tuhan memberkati persekutuan, bagaimana Tuhan memberkati lingkungan, dan kita sekalian karena kita berada di satu tempat, Tuhan memberkati tempat itu karena ada kita di situ. Kita adalah biji mata Tuhan, kita adalah ahli waris kerajaan sorga, kita ini adalah anak-anak Allah, kita ini sungguh diperhatikan oleh Tuhan luar biasa. Firman Tuhan berkata bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Kita ini mulia di mata Tuhan. Kita ini dikasihi Tuhan. Jadi kita berada di sini karena Tuhan yang tempatkan, dan karena kita tempat itu diberkati. Puji Tuhan. Saya bersyukur saya boleh baca ini bahwa rumah Potifar diberkati karena ada Yusuf. Dan kalau kita lihat seterusnya dan selanjutnya bagaimana di penjara pun apa saja yang dia buat berhasil karena Tuhan menyertai dia. Pada ayat 23, kalimat yang terakhir berkata, Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Kita minta pada Tuhan, apa saja yang kita kerjakan berhasil. Saya sudah 41 tahun masuk di dalam pelayanan, dari tidak bisa apa-apa, tapi Tuhan taruhkan kerinduan yang amat sangat. Saya masuk di dalam pembaharuan karismatik, dan saya mengenal Tuhan. Tuhan secara pribadi masuk dalam hidup kita. Dan saya ingat dari 41 tahun lalu kami melayani bersama, ada founder kami daripada persekutuan, kami jalan bersama-sama. Beda kita jauh banget, dia 60-an tahun, saya umur 33 tahun waktu itu. Kami jalan bersama-sama dan pergi sampai ke pelosok-pelosok. Saya bersyukur, berterima kasih karena Tuhan pakai kami menjadi alat. Dan selama 40 tahun saya berada di situ, Tuhan berkati persekutuan itu luar biasa. Tuhanlah yang dimuliakan, Tuhanlah yang ditinggikan. Karena apa yang kami perbuat? Memberitakan kabar baik, memberitakan kabar sukacita. Dosa semerah apapun dosanya, Tuhan bisa ampuni. Karena dibasuh dengan darah anak domba Allah, maka kita dibersihkan, dikuduskan. Kita semua orang berdosa, tapi karena pertolongan Tuhan, kita diselamatkan, kita dikuduskan, kita disucikan, kita dilayakan. Luar biasa apa yang Tuhan buat bagi kita sekalian. Jadi kita lihat Yusuf, dia dimasukkan dalam penjara, tapi ketika dia berada di penjara, berhasil.
Apa saja dia buat berhasil. Dia kosrek-kosrek WC pun bisa sampai bersih sekali. Dia sapu-sapu, bersih sekali. Berhasil apa saja yang dia buat. Karena apa? Tuhan menyertai. Sepanjang perjalanan hidup saya lihat di dalam pelayanan Tuhan menyertai. Saya tidak mampu, saya tidak sanggup, saya terbatas. Tapi Allah yang tak terbatas mengajak saya masuk di dalam ketak terbatasan dia. Dan dialah mampukan sehingga berhasil bagi kemuliaan Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Dan ketika Yusuf berada di penjara, di situ ada tukang roti dan tukang minuman. Ada bartender. Mereka bermimpi, kemudian Yusuf ceritakan apa arti daripada mimpi itu. Jadi tukang rotinya mati, dipenggal kepalanya. Tukang bartender itu keluar dan kembali kepada posisinya di istana. Dan ketika Firaun mendapat mimpi, tidak ada satu orang yang dapat terjebakkan mimpi itu. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba bartender ini, dia ingat, waktu saya ada di penjara, ada seorang Yusuf, dia menceritakan arti penjara. Kok saya lupa, padahal dia bilang, kalau kamu keluar ya, ingat akan saya. Oh kok saya lupa sekian lama. Jadi dia berkata kepada Firaun, Firaun, di dalam penjara ada orang yang dapat menerjemahkan dan dapat mengartikan mimpi itu. Dan akhirnya Yusuf mengartikan dan Firaun ini begitu senang. Alkitab berkata pada ayat Kejadian 41 ayat 14 berkata, kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf, segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Perhatikan, kalau Tuhan mau buat, cuman lipat tangan. Sejenak bisa, seketika bisa, suddenly bisa. Ini dia masih ada di penjara. 13 tahun dia berada di situ. Di dalam kesengsaraan. Bukan di penjara 13 tahun. Tapi dalam kesengsaraan. Dibuanglah, pergi dijual, dimasuk rumah Potifar, masuk penjara lagi. Tapi kalau kita perhatikan, tidak ada satu kali dia bersungut-sungut. Tidak ada satu kali dia berkata, mana Tuhan? Katanya engkau, katanya saya akan jadi pemimpin, mana Tuhan? Tidak, dia tidak pernah bersungut-sungut. Dia bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Biarlah kita bersyukur kepada Tuhan. Mau kejadian apapun yang terjadi, pandemi apapun yang kita hadapi, apa Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu semuanya apa yang kita alami. Tapi seizin Tuhan, dia izinkan terjadi. Sama seperti Yusuf, seizin Tuhan. Tuhan bentuk dia. Karena dia akan jadi pemimpin. Dan apa yang terjadi? Hari ini dia masih ada di penjara. Tiba-tiba dia dipanggil. Keesokan hari dia sudah berada di istana. Suddenly, tiba-tiba. Dan apa yang diberikan kepada dia? Firaun memanggil dia. Dan firman Tuhan berkata pada Kejadian 41 berkata pada Kejadian 41 ayat 40 berkata demikian, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada pemerintahmu seluruh rakyatku akan taat. Waduh, kuasa luar biasa. Dia berkuasa di istana dan atas perintahnya seluruh rakyatku taat. Waduh, dia jadi Perdana Menteri akhirnya di Mesir. Lihat, Tuhan bisa angkat dari tempat yang paling rendah di penjara. Kemudian dia angkat menjadi Perdana Menteri di tempat yang paling tinggi. Karena apa? Karena dia taat, dia tunduk, dia tidak bersungut-sungut, dia tidak marah-marah, maka terjadilah apa yang dia alami. Terpujilah Tuhan.
kita lihat pada Kejadian 41, 42 berkata, sebab itu Firaun menanggalkan cincin. Cincin itu kalau dulu kan stempel ring, jadi di stempel gitu. Ada kuasa di cincin itu. Diberikan semua, jubahnya diubah, aduh indah sekali. Dan dia berkuasa penuh, luar biasa. Dia diangkat menjadi Perdana Menteri. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 43, sebentar lagi akan selesai. Kejadian 43 ayat 26 berkata, ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumahnya. Jadi sujud kepadanya sampai ke tanah. Jadi saudara-saudaranya yang menjual dia, yang menghina dia, yang membenci pada dia, yang dendam pada dia, yang iri pada dia, yang mau membunuh dia. Mereka tidak kenal, kok ini saudara yang kita jual. Tapi ketika mereka menghadap Yusuf, pembesar, mereka sujud menyembah, merendahkan diri di hadapan Yusuf. Yusuf langsung kenal mereka, tapi mereka tidak kenal. Karena Yusuf kan penampilannya berubah. Mereka sujud menyembah kepada dia. Tapi kita lihat, Yusuf harusnya dendam, harusnya marah, harusnya nggak usah beri. Ini saatnya untuk membalas dendam. Tapi Yusuf pernah lihat ketika ayahnya Yakub dan Esau, ketika mereka bertemu, mereka tidak saling membenci, mereka tidak saling hujat, mereka tidak saling memberikan kata-kata yang kotor, maki-maki, tidak. Tapi mereka dekat, peluk, dan cium, dan sambil menangis. Dan ini terekam di dalam benak daripada Yusuf. Kemudian dia dengar, omnya berkata, pamannya berkata, papanya berkata pada pamannya, kakaknya, Esau, melihat wajahmu seperti aku melihat wajah Tuhan. Seharusnya kan dia bilang, ih, bukan iblis kau. Kan? Tidak, dia tidak berkata demikian. Tapi seperti melihat wajah Tuhan. Dan ini semua terekam pada Yusuf. Sehingga ketika saudara-saudaranya datang, mau minta belas kasihan daripada dia. Dia tidak usir mereka. Dia tidak masukkan mereka dalam penjara. Dia tidak dendam pada mereka. Dia tidak berkata kepada penjaga-penjaga, bunuh ini orang-orang jahat. Tapi firman Tuhan berkata bahwa Yusuf pada ayat 2 dari Kejadian 45 berkata, menangislah ia keras-keras. Bayangkan dia suruh semua pegawai-pegawai, kamu keluar, pergi dulu. Karena dia nggak bisa tahan lagi. Kesenangan, kesedihan, sukacita, kok bisa aku ketemu saudara-saudara. Tapi di dalam hatinya tidak ada marah, tidak ada dendam, tidak ada benci. Di hatinya penuh sukacita. Sehingga dia menangis, dia nggak gengsi, nggak jaim. Dia menangis sekeras-kerasnya. Dan apa yang dia katakan pada ayat 4 daripada Kejadian 45. Marilah dekat. Kan kalau orang marahan, dia kalau boleh dia tendang, dia usir, nggak boleh dekat sini, keluar kamu. Tapi kata Yusuf, marilah dekat. Come hither. Mari kita belajar dari firman Tuhan. Karena memang kalau ada marah, ada benci, kita ingin depak orang itu, tendang sejauh-jauhnya. Tapi Yusuf belajar dari kasih daripada Tuhan. Dia menangis. Dan dia berkata, mari datang dekat-dekat. Dan akhirnya Yusuf memberikan, mereka ambil
ayah mereka bawa, dan Yusuf berikan tanah yang terbaik. Goshen, tanah yang terbaik, dan apa saja yang mereka perlukan diberikan. Dan Yusuf berkata kepada mereka, kamu menjual aku, pada ayat 5 ya, kamu menjual aku ke sini sebab karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupan lah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Kan bisa aja dia bilang, kamu sih dulu jual-jual aku nih, kamu jahat sama aku. Tapi dia tidak berkata demikian. Dia berkata, Allah lah yang menyuruh saya mendahului untuk memelihara. Jadi di mulutnya tidak ada kutuk, di mulutnya tidak ada pahit, di mulutnya tidak ada kebencian, tidak ada dendam, tidak ada geram. Tapi dia ambil yang negatif itu kamu jual. Tapi Allah yang menyuruh aku ke sini untuk memelihara kamu. Indah kan? Bahasanya bagus. Apapun luka di hati pasti membalut. Biar kita belajar dari firman Tuhan. Buat apa kita punya kitab suci kalau kita tidak mau belajar dari firman Tuhan. Pada ayat 8 dikatakan, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Jadi yang negatif yang dia alami, dia berkata, Allah lah yang menyuruh aku. Allah lah yang mengizinkan. Allah lah yang memakai saya untuk memelihara kamu. Luar biasa. Biarlah kita sekalian belajar dari firman Tuhan supaya kita semua berubah dari hari ke hari. Kalau kita tahu hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau kita ada simpan pahit, benci, dendam, itu mengeringkan tulang. Membuat kita sakit-sakit. Orang sakit akibatnya daripada apa negatif yang dia pelihara di dalam pikiran, di dalam perasaan, itu mengeringkan tulang. Jadi biarlah kita sekalian belajar dari firman Tuhan. Kalau di dalam Amsal 22 ayat 24 berkata, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Jadi kita harus seleksi. Ring satu kita siapa? Adakah orang ini membawa pengaruh yang baik bagi saya? Maka saya bergaul dengan dia. Tapi kalau orang ini membawa pengaruh yang buruk, saya jauhkan orang itu. Karena dia beri pengaruh yang negatif. Lalu dia pendendam, pemarah, gusar, suka gosip, tolak. Jangan kita bergaul dengan orang demikian. Kita harus pelihara hati kita. Biarlah firman Tuhan ini mengubah kita sekalian. Di dalam Amsal 17 ayat 13 berkata begini, siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Jadi kalau orang baik, tapi kita jahatin untuk orang baik itu, kata firman Tuhan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahmu. Jadi kalau kita mau rumah kita baik-baik, keturunan kita baik-baik, janganlah kita berbuat jahat sama orang. Janganlah kita membunuh orang. Janganlah kita berbuat negatif pada orang. Dan semua kita umat manusia, kita harus bertobat, minta ampun kepada Tuhan untuk kesalahan-kesalahan yang kita buat, supaya dalam hidup kita yang satu kali ini, sungguh-sungguh kita boleh alami. Tuhan tolong kita sekalian. Tuhan ubah kehidupan kita. Dan hawa nafsu itu dikendalikan oleh Roh Kudus. Dan iri, dengki, benci, cemburu itu tercabut dari hati. Karena itu poison. Itu racun. Itu bisa kita minta dari Tuhan. Cabut semua bisa-bisa dari hati dan pikiran. Jadikan kami ciptaan baru di mana Tuhan bangga akan kehidupan kita. Lalu satu waktu kita pulang ke rumah Bapa, maka Bapa berkata, well done
my son. Well done, my daughter. Biar kita disambut oleh Tuhan di mana dia katakan well done, my child. Di mana kita melakukan firman Tuhan. Kita berkorban di dalam hidup ini, tapi memuliakan Allah. Seluruh hidup kita, pujian, hormat, syukur, kita kembalikan pada Tuhan. Selamat menikmati hidup baru dalam Yesus. Bersihkan hari lepas hari, hati dan pikiran. Cabut semua bisa, semua racun, semua yang membuat kita negatif, cabut. Dan kita berkata, Tuhan, inilah aku. Utuslah aku menjadi Allah di dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Baik, terima kasih untuk Tante Esther. Firman-Nya sungguh-sungguh menguatkan kami semua. Mari sahabat-sahabat Gloria, kita saat ini mau masuk ke dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa. Kalau kami diingatkan kembali, kami disadarkan kembali bahwa Engkau begitu mencintai kami dan Engkau mau supaya hidup kami hari lepas hari dipulihkan dan diperbaiki. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengirimkan Tante Esther hadir di tengah-tengah kami untuk mengingatkan kami kembali, untuk menyadarkan kami kembali. Kami berdoa untuk Tante Esther, berkati seluruh pelayanannya, kehidupannya, keluarganya, seluruh kebutuhan hidupnya Engkau penuhi, Engkau cukupkan, Engkau limpahkan, sehingga dunia bisa lihat bahwa Tuhan Yesus ada di dalam Tante Esther dan seluruh karya pelayanan beliau. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh-sungguh mengucap syukur untuk firman pada malam hari ini yang menguatkan kami. Dan saat ini kami mau masuk ke dalam doa-doa intensi kami. Ialah yang berbaik hati, kami bersama dengan sahabat rekan sepelayanan kami Paulus Harjono, kami membawa sahabat kami ini ke dalam rahmat belas kasihan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati kesehatan dan rezeki yang terbaik untuk Bapak Paulus Harjono yang akan memasuki masa pensiun dari perusahaan. Kiranya selalu dapat menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang sehat, dan selalu menjadi berkat bagi keluarganya. Dan biarlah rahmat-Mu mengalir melalui proyek-proyek dan usaha yang akan dijalankan, sehingga dapat sukses dan berhasil dan menjadi bagian dari manajemen dari perusahaan tersebut. Dan juga mohon rahmat pemulihan kesehatan, jasmani dan rohani untuk Mama Maria Halima, adik Yohanes Hendra, Matius Kartono, dan Michael James. Kami mohon. Kabulkan doa kami. Kabulkanlah doa kami. Bersama dengan seorang istri yang berdoa bagi suaminya yang mohon rahmat belas kasihan Tuhan untuk sebuah pekerjaan. Kiranya kasih karunia-Mu memberkati keluarga ini dan di dalam rahmat dan waktu Tuhan, biarlah doa sang istri boleh Tuhan jawab dengan memberkati keluarga ini dengan sebuah pekerjaan untuk sang suami. Kami mohon. Kabulkan doa kami ya Tuhan. Bapa di surga, inilah doa-doa kami. Dan saat ini, kalau tadi kami sudah diberkati, dikuatkan, diteguhkan kembali melalui firman Tuhan, sekarang kami mau ambil bagian Tuhan dengan memberikan persembahan yang terbaik untuk memperbesar kerajaan-Mu. Kiranya apa yang kami berikan ini dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapak, Engkau jamah hati kami, Engkau akan berikan gerakan hati kami untuk memberikan persembahan yang terbaik. Amin. Sahabat-sahabat Gloria yang kasih Tuhan, jika berkenan untuk memberikan persembahan, nomor rekening tercantum di bawah, apa di atas ya? Nah, di atas. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Tiap hariku menikmati berkat yang melimpah, berpanjang hidup.
puji namanya. Ajaib, ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hariku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Terima kasih untuk sahabat-sahabat Gloria yang sudah berkenan untuk memberikan persembahan. Dan sekarang tiba waktunya untuk pengumuman. Saya persilahkan. Ya, oke. Puji Tuhan, selamat malam sahabat-sahabat Gloria yang terkasih Tuhan. Syukur pada Allah, persekutuan doa malam hari ini boleh berjalan dengan baik. Semua karena kasih setia Tuhan, semua karena anugerah Tuhan yang besar dan melimpah dalam kehidupan kita. Atas nama PDPKK Gloria, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Tante Esther yang selalu menjadi penyemangat untuk setiap kami lewat kuat kuasa firman tentunya, lewat kesaksian-kesaksian, dan terutama untuk keberadaan Tante yang wow, sungguh luar biasa dan selalu menginspirasi. Tante, terima kasih. Sehat-sehat terus dan selalu menjadi berkat kemanapun Tante pergi, selalu melayani dengan kesehatan dan tentunya dengan pengurapan ilahi yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Salam buat Om Alex dan keluarga Tante. Untuk sahabat-sahabat PDPKK Gloria yang malam hari ini boleh hadir, terima kasih untuk kehadirannya, untuk partisipasinya, untuk supportnya untuk PDPKK Gloria. Untuk duet maut yang selalu setia melayani, Medi dan Andai, thank you banget. Untuk tim host, co-host, dan tentunya untuk tim PDPKK Gloria yang melayani Tuhan malam hari ini. Sahabat-sahabat kasih Tuhan, seperti yang kita lihat di layar, PDPKK Gloria mengangkat tema yang sungguh luar biasa, yaitu 7 deadly sins, 7 dosa yang sangat mematikan, dan hari ini kita sudah belajar tentang hawa nafsu dan cemburu. Masih ada sekitar 3 lagi ya, masih ada sekitar 3 lagi, tetapi itu kita hold dulu untuk pewartaan firman-Nya, karena minggu depan, Gloria, kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Seperti kita tahu, setiap minggu ketiga, Gloria mengadakan malam pujian penyembahan, Night of Worship. It's now. Artinya apa? Inilah waktunya untuk setiap kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan, bersyukur untuk rahmat kehidupan baru yang tadi Tante Esther boleh nyatakan lewat kuat kuasa firman. Tanggal 15 September, jam yang sama, tetapi ini sahabat-sahabat Gloria, teman-teman bisa hadir secara offline di Sekina, tetapi karena kuota gedung Sekina sangat terbatas, Bapak Ibu yang mau hadir, kita bisa hubungi Cilike dengan nomor yang sudah tertera jelas di layar Ibu Bapak, dan tentunya jika Ibu Bapak juga mau menitipkan doa yang didoakan di dalam syafaat di persekutuan doa PDPKK Gloria ini, bisa menghubungi juga Cilike, tetapi jangan lewat jam 6 ya, jangan lewat jam 6 sore sebelum PD, di hari PD, pokoknya jangan lewat jam 6, supaya nanti bisa didoakan di persekutuan doa dan malam pujian penyembahan yang diadakan oleh PDPKK Gloria. Dan juga Bapak Ibu, sahabat-sahabat terkasih Tuhan, jika Bapak Ibu rindu untuk didoakan lewat pelayanan doa pribadi, seperti biasa, nanti setelah persekutuan doa, jangan live dulu,
nanti akan diarahkan oleh tim pelayan, oleh tim PDPKK Gloria, akan dimasukkan ke breakout room. Nah, nanti di breakout room ada pendoa yang akan mendoakan Ibu Bapak sesuai dengan wujud-wujud doa dan keperluan-keperluan doa kita malam hari ini. Tak lupa juga, kami selalu mengingatkan untuk Bapak Ibu untuk follow Instagram PDPKK Gloria, untuk follow YouTube PDPKK Gloria, untuk like, untuk share, untuk untuk diberkati tentunya dengan pengajaran-pengajaran, dengan kesaksian-kesaksian, dan juga pengajaran malam hari ini, Bapak Ibu bisa lihat lagi di YouTube, supaya kita bisa kembali belajar tentang kasih dan kebaikan Tuhan. Mohon di-follow, dan juga jangan lupa di-like, di-share, dan di-subscribe tentunya. Puji Tuhan, sampai berjumpa di minggu depan, di malam pujian penyembahan, Night of Worship yang diadakan oleh PDPKK Gloria. Tuhan Yesus memberkati, salam sehat selalu. Terima kasih Selo untuk pengumumannya. Siap. Sahabat-sahabat Gloria yang kasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa untuk menutup persekutuan doa kita malam hari ini. Bapa, terima kasih Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk kasih-Mu pada malam hari ini. Kami disegarkan kembali, kami dikuatkan kembali, kami diteguhkan kembali melalui pujian penyembahan, melalui firman, melalui doa-doa syafaat, dan apapun yang Engkau lakukan, Engkau berikan kepada kami malam hari ini. Terima kasih Bapa. Persekutuan doa kami boleh selesai hari ini, saat ini, tapi kami percaya bahwa penyertaan Tuhan, kasih Tuhan gak pernah selesai dalam hidup kami. Kami mohon izin untuk melanjutkan setiap aktivitas kami setelah persekutuan doa malam hari ini. Dan tidak lupa kami akan membagikan kasih yang kami terima malam hari ini kepada orang-orang di sekitar kami. Biar dunia lihat Yesus ada di dalam hidup kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa minggu depan. Sahabat-sahabat Gloria. Kita tunggu di Duta Merlin. Sekina. Sukacita bergelora. Sukacita bergelora dalam hati ini. Sukacita bergelora dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Amin. Karena anugerahnya dan perbuatannya, gelora sukacita, oh, gelora sukacita, oh, gelora sukacita, oh, di hati ini. Na 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 na. Sukacita bergelora dalam hati ini. Sukacita bergelora dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya dan perbuatannya, gelora sukacita, oh, gelora sukacita, oh, gelora sukacita, oh, di hati ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Senang berjumpa dengan semua sahabat-sahabat Gloria. Terima kasih Tante Esther.